Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kaifa halukum? Semoga Ananda sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan, baik itu pecahan campuran maupun pecahan biasa. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang pecahan, perkalian, pecahan. Langsung saja anak-anak sekalian, kita masuk pada pelajaran kita, yakni perkalian pecahan. Baik anak-anak, di sini kita akan yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah di buku kita adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Anak-anak sekalian, tentunya anak-anak sudah memiliki buku ya, karena sudah dibagikan oleh sekolah ya. Silakan anak-anak sekalian bisa membukanya di halaman 36 ya. Di halaman 36. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, masih ingat anak-anak sekalian tentang konsep perkalian bilangan cacah ya? Oh ya, sebagai informasi untuk anak-anak sekalian, bilangan cacah itu adalah bilangan yang bilangan dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kalau bilangan asli, berarti bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah, berarti dimulai dari angka 0. Nah, anak-anak sekalian, dahulu pada waktu kelas 4, ya mungkin anak-anak sekalian pernah mempelajari tentang konsep perkalian bilangan cacah ya. Contohnya 3 kali 4. Anak-anak sekalian, 3 kali 4 ini maksudnya adalah 3 kali ya, 3 kali angka 4-nya ya dijumlahkan ya. Ya, jadi maksudnya adalah ini ya, 3 kali angka 4-nya ya. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Hasilnya adalah 12. Jadi maksud daripada 3 kali 4 itu adalah 3 kali angka 4-nya ya. Dalam bahasa kita ya, untuk agar mudah kita memahaminya. Baik anak-anak, untuk perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, di sini Ustadz sudah mempunyai contoh soal, dan soal itu sebenarnya dari buku kita ya, 2 kali 1/3 di halaman 36. Silakan diperhatikan, anak-anak sekalian tentunya sudah mempersiapkan buku tulis, ya pensil, ya, kemudian ya buku tulis dan pensil atau pena, ya. Sini kita sudah memiliki soal 2 kali 1/3 yang ada di buku kita. Anak-anak sekalian, itu sama saja ya, seperti dengan konsep yang ada di atas ya. 2 kali ya 1/3-nya maksudnya ya. Perhatikan, 2 kali 1/3-nya nih ya. Di sini Ustadz memiliki ya, ini sudah memiliki gambar ilustrasi ya. Jadi ada satu buah kotak yang dibagi 3. Salah satunya diarsir. Nah, 1 itu adalah bilangan pembilangnya, sementara ketiga kotak ini adalah penyebutnya. Jadi 1/3 ditambah 1/3 ya, itu sama dengan 2/3 ya. Jadi arsirnya jadi 2, ini 1, yang ini yang kedua ya. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2/3. Anak-anak sekalian, contoh ya, jadi 2 kali 1/3 itu adalah 2 kali
Ya, 1/3-nya maksudnya ya. 2 kali 1/3-nya. Seperti ini Ustadz contohkan ya. 2 kali 1/3. Ya, jadi itu sama dengan ya 1/3 ditambah 1/3 ya. Sama seperti yang ada di gambar ilustrasi ini. Ya, anak-anak sekalian. Oke. Ini adalah konsep daripada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, kemudian untuk selanjutnya anak-anak sekalian, kita dapat lakukan perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa ini dengan cara seperti berikut. Perhatikan. Nah, di sini ya, soal ini kita coba selesaikan dengan cara seperti ini. Cara yang akan Ustadz contohkan berikut ya. Oke. Baik anak-anak, perhatikan dengan seksama ya. Di sini Ustadz sudah punya contoh yang sama seperti di atas 2 kali 1/3. Itu anak-anak sekalian kita bisa selesaikan dengan cara 2 kali 1 ya, 2 dikali 1 dapat ditulis seperti ini bagi 3. Hasilnya adalah 2/3 sama hasilnya dengan yang di sini ya. Jadi kalau perkalian maka langsung saja dikalikan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 2, hasilnya adalah 2, kemudian penyebutnya cukup dipindahkan ke sini. Jadi 2 kali 1 1/3 itu adalah 2/3 ya. Oke, Ustaz harap supaya anak-anak sekalian dapat memahaminya ya, dapat mencerna apa yang sudah Ustaz sampaikan dengan baik ya. Kalau tidak paham atau kurang memahami, nanti anak-anak bisa bertanya di komentar daripada video ini nanti. Oke. Baik, untuk lebih menambah pemahaman anak-anak, Ustadz bisa berikan lagi satu buah contoh ya. 3 dikali ya, karena judulnya /adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Maka di sini Ustadz akan sampaikan satu buah contoh lagi, 3 kali 1/2 ya. Itu hasilnya adalah masih ingat ya tentang cara ya yang dahulu pernah Ustaz sampaikan ya. Jika 3 tidak memiliki kawan, kita bisa memberikan bantuan. Contohnya seperti ini. 3 per, kita berikan saja bantuan angka 1 di sini ya. 3/1 dikali 1/2. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak masih ingat, kalau dahulu ketika perkalian, maka kita harus samakan penyebut. Akan tetapi beda. Kita ingatkan kembali, beda halnya dengan di perkalian. Di perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kita langsung saja mengalihkannya. Jadi, 3 kali 1/2 itu, kita langsung kalikan saja 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah tetap 2. 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. Maka anak-anak sekalian 3 kali 1/2 hasilnya adalah 3/2. Masih bisa kita kecilkan lagi, kita hitung lagi ya. Dengan pembagian porogapit ya. Seperti ini. 3 dibagi 2. Perhatikan ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita dihadapkan pada perkalian 2. Ya.
2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, kita cukup mengambil yang paling mendekati, yaitu 2 kali 1. Ya. Jadi hasilnya adalah 1. 3 dibagi 2 adalah 1. 1 kali 2, hasilnya 2. Ya. Kemudian kita kurangi 3 kurang 2, 1. Ya. Jadi 3/2 ini sama dengan 1 per 2. Nah, jadi ini adalah hasil daripada perkalian 3 1/2. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini Ustadz harapkan anak-anak sekalian paham ya. Baik, Ustadz akan berikan satu buah soal lagi ya, untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian. Sebentar, Ustadz hapus dulu ya. 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 Satu buah soal lagi untuk anak-anak sekalian. 7 dikali 1/4. Oke. Perhatikan, 7 dikali 1/4. Oke. Caranya adalah sama seperti yang telah kita kerjakan tadi ya. Caranya adalah 7 kita beri bantuan angka 1 di bawahnya. 7/1. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ya operasinya kita pindahkan, perkaliannya kita pindahkan ke samping dengan 1/4. Ya, seperti ini ya. Jadi 7/1 dikali 1/4. Ya. Kemudian 7/1 itu hasilnya 7 kali 1. Kemudian kita langsung saja kalikan ya. Tidak perlu ada penyamaan penyebut. Karena ini adalah perkalian. 7 kali 1 hasilnya 7. Kemudian 1 dikali 4, maka hasilnya adalah 4. Nah, sampai di sini kita belum selesai ya, karena 7 masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Sama dengan cara tadi ya, menggunakan pembagian Purwogapic. Ya. 7 dibagi 4. Perhatikan anak-anak, 7 bagi 4 berapa? Ya. Maksudnya adalah 4 dikalikan dengan angka berapa sehingga dapat menghasilkan 7 atau mendekati 7. Nah, maka 4 kali 1 adalah 4, 4 kali 2 8. Jadi, kita butuh 4 kali 1. Kalau kita menggunakan 2, maka itu tidak bisa karena 4 kali 2 hasilnya 8. Lebih banyak dari angka 7 ini. Maka itu tidak boleh. Baik anak-anak, jadi 7 dibagi 4 adalah 1 ya. 1 kali 4 hasilnya 4. Kita letakkan di sini. Ya, kemudian 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Ya. Hasilnya adalah 3. Kita langsung saja tuliskan di sini. 1 ya. 3/4. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, ya, ini adalah hasil daripada 7 dikali 1/4. Jadi hasilnya adalah 1/3/4. Demikian anak-anak untuk perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ya. Kemudian kita masuk pada pelajaran kita selanjutnya ya. Pada kesempatan ini Ustadz sengaja memberikan 2 judul karena pertemuan kemarin Ustadz tidak sempat membuatkan pelajaran atau videonya. Jadi untuk pertemuan kali ini perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran ya. Baik. Nah, ya. Silakan dibuka, diperhatikan di halaman 37 ya.
37 perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Sama halnya dengan tadi perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, sama halnya juga dengan pecahan campuran. Perhatikan, 2 dikali 1, 2/3, maksudnya adalah 2 dikali, ya, 2 kali angka 1 2/3-nya. Perhatikan seperti ini. 1 jadinya seperti ini ya. 1 2/3 ditambah 1 2/3. Itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah 2 dikali 2 dikali 1 2/3 seperti ini. Ya, jadi ada 2 ya. Nah, soal ini dapat kita wakilkan dengan menggunakan ilustrasi soal seperti di bawah ini. Perhatikan, di sini adalah 1 ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dapat kita baca 1 2/3 ya. Ada 1 kotak yang utuh, kemudian ada 1 kotak laginya dibagi 3, kemudian diarsir 2. Maka arsirannya ini adalah pembilangnya ya. Ini 1, ini yang kedua. Jadi 1 2/3. 3 itu adalah 1 kotak yang kita bagi menjadi 3 ini ya. 1 2 3 ya. Ditambah ya 1 2/3. Nah, ini adalah gambar ilustrasi daripada soal yang berada di atas. 2 kali 1 2/3 gitu maksudnya ya. Jadi 1 2/3 ini ada 2 ya. Ada 2 kali. Hasilnya adalah seperti ini. Dari kotak ini ya, kotak-kotak ini kita jumlahkan. Jadi 1 kotak ditambah ini kotak yang kedua. Kemudian ini adalah arsiran yang ketiga ini kita gabungkan ke sini nantinya ya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Menjadi 3 kotak ya. Jadi 3 ya, 1/3. Nah, 1/3 ini kalau kita jadikan pecahan biasa maka hasilnya adalah 10/3. Coba anak-anak sekalian perhatikan di bukunya di halaman apa ya? Di halaman 38 ya. Di halaman 38. Di halaman 38 anak sekalian bisa perhatikan di sana. Kemudian nah, sekalian kita lanjutkan kembali ya. Nah. Oke, nah sekalian, Ustaz akan memberikan satu buah contoh soal dari perkalian bilangan pecahan campuran dengan pecahan biasa agar anak-anak semakin paham lagi ya. Oke, jadi tadi 2 kali 1 2/3 itu adalah hasilnya adalah 3 1/3 ya. 3 1/3. Oke. Nah, untuk perkalian ini dapat Ustadz berikan contoh seperti ini ya. Kita coba dengan cara seperti ini. 2 ya, perhatikan, kali 1 2/3 sama dengan, masih ingat di pertemuan yang lalu tentang penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Masih ingat bahwa ketika kita menjumpai pecahan campuran, maka kita harus jadikan pecahan biasa. Sama halnya dengan perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Kita harus langkah pertama adalah kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke.
2. Seperti biasa kita berikan bantuan 1 di sini. Kemudian 1/2/3 ini kita harus jadikan pecahan biasa. 3 kali 1, 3, ditambah 2, hasilnya adalah 5. Jadi 5/3. Nah, perhatikan. Ya, ini adalah cara lain daripada penyelesaian soal 2 kali 1, 2/3 di atas. Oke. Kemudian hasilnya adalah langsung saja anak-anak, karena ini adalah perkalian, maka tidak perlu penyamaan penyebut. Langsung saja ya, kita kalikan. 2 kali 5 adalah 10. Oke ya. Kemudian 1 kali 2 tetap 2. Maaf, ini 1 kali 3 ya. Kita hapus sebentar. Oke. Ini adalah 1 kali 3, hasilnya 3 ya. Sama nggak anak-anak sekalian? Sama, perhatikan di sini sama ya. Hasilnya sama. Hasilnya adalah 10/3. Bisa kita sederhanakan lagi anak-anak ya. Perhatikan bagaimana caranya. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menggunakan pembagian Progapit. 10 dibagi 3. Berapa dikali angka 3 sehingga hasilnya 10? Adalah 3 ya. Karena kalau 4 melebihi 10. Jadi kita gunakan atau kita ambil yang mendekati. 3 kali 3 hasilnya 9. Perhatikan. Nah, 9 di 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Maka langsung saja kita tulis di sini. 3 ini kita ambil, kita letakkan di sini 3, seperti biasa ya. 1 kita letakkan di atas, kemudian 3-nya kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia anak-anak hasilnya. Sama nggak dengan ini anak-anak sekalian? Coba lihat. Perhatikan, sama. Jadi ini adalah 3/1/3 jika dijadikan pecahan biasa menjadi 10/3. Oke, sampai di sini anak-anak sekalian, Ustaz harap anak-anak sekalian dapat memahaminya. Dan untuk tugas bagi anak-anak adalah silakan anak-anak sekalian kerjakan evaluasi diri 1 yang ada di halaman 38. Tugas, Ustaz tulis di sini ya di atas tugas. Mohon maaf tulisannya agak jelek ya. Tugas halaman 38. 38 evaluasi diri. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Oke ya, jadi 38 evaluasi di diri. Itu adalah tugas untuk anak-anak sekalian. Silakan anak-anak sekalian kerjakan ya. Kerjakan kemudian difoto ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya. Ya, dikerjakan dan difoto. Nomor 1 sampai 5 adalah contoh daripada contoh soal daripada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Sementara nomor 6 sampai dengan 10 adalah contoh atau latihan daripada perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Oke, baik, sebelum Ustaz akhiri, jangan lupa untuk pecahan campuran, anak-anak sekalian harus menjadikan pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Setelah itu langsung saja dikalikan, tidak perlu penyamaan penyebut karena ini adalah perkalian. Demikian dari Ustadz ya, anak-anak sekalian, tetap semangat dan tetap giat belajar dan berdoa semoga kita dapat kembali belajar di sekolah kita seperti biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترتيل